Baiklah, my students, kita sambung kembali di slide selanjutnya. Setelah kalian menyimak dan memperhatikan video yang kalian sudah lihat sebelumnya, kali ini kita akan bahas lagi mengenai slide selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan report presentation. Bagian introduction itu apa saja, kemudian konten atau isinya seperti apa, dan terakhir yaitu conclusion atau kesimpulannya. There are some items that you have to know while you are in presenting the report. Itu ada beberapa hal ya nak yang harus kamu perhatikan ketika kamu ingin mempresentasikan suatu laporan. Okay? Why it's a very should you have to understand about this, karena memang ini dasarnya di sini gitu loh. Nah, yang pertama adalah greeting. Apa sih itu greeting? Sapaan, salam gitu. Kita aja kalau mau ke rumah orang pasti assalamualaikum, ada orang kah, kayak begitu. Jadi di sini juga dirimu harus menggunakan kata greeting itu. Untuk apa? Untuk menyapa para audiens. Oke, ada beberapa ya. You can see ada good morning, afternoon, evening, night. Sebetulnya kalau good night di sini biasanya lebih sering kalau untuk foreign people itu mereka menggunakannya sebagai selamat tidur biasanya. Nah, salam yang lebih umum, general greeting itu lebih umum tanpa memandang suku bangsa, agama, itu biasanya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, seperti itu. Kalau misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biasanya sedikit spesifikasi ya nak, itu untuk misalnya kaum muslim saja yang menontonnya sebagai audiensnya, itu silahkan. Atau ladies and gentlemen, itu boleh. Good morning boleh, good afternoon boleh, ladies and gentlemen itu boleh. Biasanya seperti itu. Kalau gentleman saja untuk para pria khusus ya, men gitu. Kalau ada ladies and gentlemen berarti campuran nak. Yang nontonnya itu adalah pria dan wanita. Oke? Nah, itu sampai situ dulu ya. Kalian lihat bahwa ucapan salam itu ada beberapa ya, tapi yang untuk salam secara agama berarti untuk kesempatan tertentu saja. Oke? In special occasion. And then yang kedua itu introduction. Introduction itu kamu memperkenalkan apa sih report itu gitu loh. Apa sih yang akan kamu bahas dalam introduction ini, kayak gitu. Biasanya di situ ada time signal yang akan kamu pakai. Ya, time signal seperti kayak today, first of all, and I would like to bla bla bla, kayak gitu. Jadi ada pembukaan gitu. Kalau kamu mau present the report itu kalau di introduction-nya ya. Kayak misalnya today I would like to present our presentation about bla 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 bla, seperti itu. First of all, I would like to say thank you so much bla 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 bla, and for this occasion I would like to present my report about bla bla bla, kayak gitu-gitu ya. That's the examples. Bagaimana cara kamu mempresentasikan awal suatu laporan. Itu introduction ya, masih introduction ya nah ya. Oke, belum di inti, oke? Kemudian ada analyzing a point and giving the recommendation. Jadi kamu harus analisis dulu titik dan memberikan rekomendasinya kayak gimana gitu loh. Di sini artinya adalah it means that we have to more understand what we will present. Jadi kamu tuh harus mengerti lagi mengenai materi yang akan kamu presentasikan itu gitu loh. Kamu harus pahami nak. Ketika kamu mau mempresentasikan suatu laporan, kamu harus benar-benar menguasai itu bahan. Kamu harus menguasai itu materi. Jangan sampai nanti ketika ada pertanyaan dari penonton atau audiens, kamu stuck up. Wow, it's shameless, you know. Jangan sampai itu terjadi. Menguasai materi itu sangat penting dan kamu dituntut untuk itu gitu. Makanya practice makes perfect. Jadi kamu latihan dulu sebaik mungkin sebelum kamu mau mempresentasikan laporanmu.
Oke. Contohnya seperti ada beberapa kayak let's consider this more detail about bla bla bla, let's we talk about bla bla bla. Jadi mau masuk kepada inti tuh apa sih kalimatnya gitu loh. Ungkapannya kayak gimana gitu. Kayak gitu. Jadi ini yang akan kamu bawa. Kalau suatu cerita itu, di dalam suatu cerita itu suka ada kalimat seperti ini. Misalnya pengantar mengatakan cerita ini mengisahkan mengenai, nah itu seperti itu awal dari suatu laporan. Ini kalau laporan secara direct kan langsung ya. Kalau cerita kan hanya written ya, kamu hanya tinggal membaca. Kadang kita juga bisa menentukan main idenya mana, topiknya mana, dari suatu paragraf itu apa, secara kesimpulan ide pokok dari novel itu apa, bacaan itu apa, seperti itu. Sama, ini juga sama, nah hanya saja memang lebih singkat dan secara langsung. Oke, sampai situ ya analyzing. Kemudian kita lihat lagi di situ ada giving an example. Memang harus ya Miss ya memberikan contoh. Sebaiknya memang harus agar penonton memahami lebih lagi. Yang seperti saya bilang, visual aids itu penting untuk kamu pakai. Sehingga penonton selain bisa menggunakan cara berpikirnya lebih cepat, mereka lebih mudah untuk memahami, maksudnya si pembicara tuh begini, seperti itu. Oke? To make the audience and people more interested and also understanding ya. Mereka tuh lebih tertarik gitu dan juga lebih memahami. Kadang kan ada orang yang lebih suka membaca, ada orang yang lebih suka mengamati. Gitu. Nah, kalau kamu mencampur membaca dan mengamati, artinya karakter orang itu ketika membaca belum tentu dia suka mengamati, gitu. Kalau gambar kan diamati, kadang-kadang dari gambar aja orang bisa menilai, oh iya seperti ini loh maksudnya, kayak gitu. Tanpa perlu ada bacaan. Jadi penting sekali untuk memberikan contoh, gitu ya. Jadi, kamu sebelum memberikan contoh itu, kamu ada pembawaannya, ada utterance-nya, gitu. Ada ekspresinya yang kan kamu gunakan di situ seperti look at this sample, it is an example, as an illustration, bla 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 bla, kayak gitu. Jadi, mari kita lihat contoh di berikut ini atau di bawah ini, kayak gitu. Jadi, kamu sambil menjelaskan iya, tapi didukung oleh contoh yang kamu berikan. Oke, next. Dealing with the discussion atau berurusan dengan diskusi. Nah, ini memang kamu harus menyiapkan tempat dan waktu yang khusus ya untuk discussion itu. Spatial ini. We give the time and place to the audience to ask about the difficult item or misunderstanding about the report. Memang harus penting karena kalau udah penonton menyimak, mendengarkan laporan kamu, pasti ada di dalam benak mereka itu pertanyaan yang terlintas. You have to prepare about that. Otomatis karena kamu harus menguasai materi tersebut, jadi kamu pasti bisa untuk menjawab setiap pertanyaan. Di sini ada juga ungkapan-ungkapannya yang biasanya dipakai ketika kamu ingin memberikan kesempatan kepada penonton untuk bertanya. We give you a chance to ask about our presentation, kayak gitu. Itu awalnya. Kami memberikan Anda kesempatan untuk bertanya mengenai presentasi kami, kayak begitu. Jadi awalnya dulu gitu loh, ungkapannya dulu untuk membawa ke dalam permasalahan ketika nanti si penonton itu akan bertanya kepada kamu, gitu. Kira-kira sampai situ. And then kita lanjut ke 6 ya. Itu ada mengenai sampai di sini dari nomor 1 sampai 5 kira-kira kalian bisa memahami ya sedikitnya ya mengenai yang saya bahas itu. Yang terakhir adalah summarizing atau concluding ya, atau bisa juga memberikan santan penutup. Ini mungkin kamu sedikitnya akan mengulas sedikit main point dari konten yang sudah atau pernah kamu presentasikan sebelumnya. Untuk mengakhiri laporan, kamu harus memiliki sedikit catatan mengenai simple summary gitu. Jadi kadang-kadang pertanyaan dari penonton juga kamu bisa ambil sebagai kesimpulan dari laporan tersebut. Kamu ambil poin-poin pentingnya
untuk diulang kembali di kesimpulan itu. Oke? To end the report, you have to have a note about the simple summary. Nah, tadi seperti saya bilang tadi kan, sebelum kamu mengakhiri, itu kamu harus men-summarize dulu. Artinya, meringkas dulu dalam penutup ini. Poin-poin penting dari yang kamu jelaskan di konten, dan juga jawaban atau pertanyaan daripada ke audiens, itu juga penting. Nah, itu bisa menjadi suatu jawaban. Oke, untuk kamu jelaskan sedikit saja sebelum kamu menutup dari report itu. Let me tell you about the conclusion of this report, kayak gitu. Jadi ada ungkapan, selalu ada ungkapan di setiap bagian. Oke, finally this is the conclusion of the report, kayak gitu-gitu. Jadi intinya itu ada awal, ada tengah, dan ada akhir. Jadi nggak langsung, maaf ya, kalau untuk report ini tidak seperti kamu berbicara bebas, nak. Ini sama nggak sih report presentation kayak speech? Little bit same ya, untuk kayak salamnya itu greetingnya sama ya, karena kita juga kan harus menyapa orang ya dengan smiling face yang tadi saya pernah jelaskan kepada kamu. Terus kemudian juga ada penutupnya, ada isinya juga, speech juga sama, nah, hanya saja metodenya berbeda, poin pentingnya berbeda, tujuannya berbeda. Kalau speech untuk apa, kalau presenting report juga berbeda. Tapi secara tidak langsung isinya dalam pembahasannya, salam-salamnya itu sama. Ungkapan-ungkapan yang dipakai untuk ketika greeting dan conclusionnya hampir sama setidaknya. Hanya saja kalimat-kalimatnya itulah yang berbeda. Kenapa? Karena kan sesuaikan dengan materi apa yang akan kamu presentasikan saat itu, gitu. Oke. Di sini ada contoh sederhana mengenai laporan presentasi. Kalau nggak salah di situ mengenai global warming ya. Ada tulisannya yang simple nih, misalnya ya. Good morning all of my friends. I ever said to you that your voice, your tone, your speech you have to control. Ya. Penting sekali. Ini sama nggak dengan speech? Of course differences between speech and report, you know. Kalau speech ada sedikit variasi, tapi kalau report formal ya, nak. Kalau speech ada formal and informal, depend on the situation and condition. Kalau untuk pidato itu tergantung, ada pidato yang memang hanya betul-betul secara formal, ada yang tidak formal, depend on. Kalau yang tidak formal seperti apa, untuk lomba misalnya, kayak gitu. Itu juga tidak formal, tapi bukan secara tidak formal apa, tergantung temanya, gitu. Ya, kadang-kadang ada entertainment, tapi kalau yang speech-nya formal seperti presiden memberikan pidato, itu kan juga termasuk speech. Kalau laporan very formal biasanya, ya. Kalau untuk hal seperti ini, karena kan dia melaporkan apa yang dia lakukan, untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, gitu. Dan itu tidak sembarangan, itu didukung dengan fakta. Kayak gitu kan. How are you this morning? Jadi kamu ice breaking dulu. Kepada orang-orang untuk menyapa penontonnya, supaya kamu juga merilekskan tubuh. You don't have to nervous at the first time. Yeah, I know. It's normally, like I said before. Tapi di situ ada keuntungan ketika kamu ice breaking dengan penonton. Kamu lebih mengenal kondisi penonton itu, bagaimana saya harus menguasai panggung ini, bagaimana caranya agar saya bisa lebih komunikatif dengan audiens, kayak gitu. Nah, tadi kan seperti saya bilang, ada yang disebut dengan introduction, ya kan? Ada awalnya, ada thank you for giving me a chance to give the time to present our report, bla 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 bla, gitu kan? Today, nah ada full stop. Artinya kamu tidak boleh ngomong terus, talk. No, you have to give it time, space. Berhenti, jeda sebentar. Itu kesempatan kamu mengambil napas, to take a breath. Kamu punya kesempatan untuk mengambil napas, sehingga kamu bisa menyelesaikan lagi kalimat selanjutnya. Itulah pentingnya titik koma dalam suatu penulisan. Jadi, nah, suara kamu seperti yang saya pernah bilang, jangan sampai ada yang kasar atau merendahkan, apalagi ya, yang pernah saya bilang,
Jangan sampai terlalu keras, terlalu lembut, juga stabil. Suara itu penting karena memang kamu harus menjaga suara, nak. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kalau kamu tidak menjaga suaramu, nanti yang ada malah bermasalah. Dari awalnya bagus, ke akhir-akhirnya malah langsung down. Nah, seperti itu. Jadi saya pikir jangan ya. Terus kamu mulai lagi ke paragraf baru, gitu kan? Ada jeda tersendiri. Kalau misalnya ada koma berarti tarikan nafasnya itu, kalau dalam ngaji nih contohnya, kita ambil misalnya 1 atau 2 harkat lah kalau ngaji dalam koma. Kalau misalnya full stop titik, kita ngajinya 6 harkat gitu loh panjangnya, kayak gitu. Jadi nafas kamu itu disediain untuk ke koma dan titik itu kayak gimana, dan kemudian pindah paragraf baru itu kayak gimana. Oke? Jelas ya? Terus ada lagi, contoh lagi situ. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Thank you for giving a chance to give the time to present bla 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 bla, gitu kan? Nah, mulai nih masuk ke inti the contentnya. When we see our environment, many examples will show about the effect of the global warming bla 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 bla. Titik tuh. Sampai di effect of the global warming. Langsung full stop. Take a breath. Oke, take a breath, ambil napas sedikit lama, hitung sama kamu, 1, 2, 3 dalam hati tapi ya. Oke, langsung masuk lagi. The unpredictable weather, kayak gitu-gitu. Nah, lanjut terus seperti itu. Kalau koma berhenti, itulah fungsinya ada tanda baca. Nah, punctuation itu a very important thing when you are writing something, you know. Jadi kamu bisa mengontrol suara kamu, tinggi rendahnya suatu ucapan, kalimat, nada kamu berpengaruh kepada penyampaian materi. Oke? Nah, ketika mulai nanti ada kalimat we will give you a chance to ask about our presentation. We need your participation to give an advice or suggestion for our presentation too. Bla 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 bla. For example like that. Ya, itulah mulai kamu memberikan kesempatan kepada para penonton untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan waktunya, tapi jangan sampai penonton itu melenceng dari materi atau tema yang sudah kamu presentasikan. And then last, the conclusion-nya ya apa tadi saya bilang? Finally, gitu. Koma, artinya kamu finally minta mereka perhatian sama kamu gitu loh. Ya, kamu jadi aktor sementara, actress at the time, you know. This is our presentation of this report. Thank you very much for attention, bla 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 bla. And then terakhir kamu jawab lagi, good morning to atau gimana. Oke? Itu biasanya untuk mengakhiri suatu simple presentation. Nah, mengenai tugas dari saya hanya minta kamu untuk membuat a simple report presentation mengenai kalian PSG di tempat PSG kalian yang kalian pernah lakukan. Misalnya kalau di OTKP misalnya, saya pernah PSG-nya di IPB bagian kearsipan. You tell about that location. Kamu ceritakan mengenai location itu, gimana, apa sih kerjaannya, kayak gitu. Buat aja dalam video, simple video, kemudian nanti upload, masukkan di kolom komentar ya, upload videonya kalau bisa. Sedikit aja, simple video lah. Sekitar 1 atau 2 menit atau 3 menit. Paling lama 5 menit lah, nggak usah terlalu banyak. Karena kan saya mintanya simple ya, nggak usah terlalu yang rumit, nak. Don't burden yourself to make this video. But it is a talks for me. A simple video mengenai kalian pernah PSG di mana yang pernah kalian jalani ketika kelas 10 atau kelas 11. Kalau misalnya saya pernah PSG-nya 2 tempat, choose one of them. Saya pernah PSG-nya 2 tempat, ya kamu pilih aja salah satu di mana yang paling lama dan yang paling banyak pekerjaannya, sehingga ketika kamu membuat videonya kamu nggak terlalu pusing harus mencari bahan-bahan yang segala macam. Itu sudah ada tersedia, jadi sudah tinggal kamu presentasikan saja. Oke? Sampai situ saya harap materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Sukses untuk tugasnya dari saya. See you again for the next time untuk materi selanjutnya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.